Dan hari ini kita belajar tanda yang ketiga, yaitu tanda biologis akhir zaman. Apa itu tanda biologis akhir zaman? Kita akan lihat di ayat yang ke-11, ini perkataan Yesus sendiri. Dia katakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hari ini saya akan berbicara tentang tanda biologis akhir zaman, yaitu pandemi. Pandemi menggoncang dunia. Kita tahu semua itu. 1,5 sampai 2 tahun terakhir, ya, kita sudah hampir tutup tahun 2021. Ya, dimulai tanggal 11 Januari tahun 2020 adalah pasien pertama COVID yang meninggal dunia. Di mana? Wuhan, di China. 2 bulan kemudian, tanggal 11 Maret 2020, yang sebenarnya tanggal yang bersejarah bagi Indonesia, tetapi sejarah yang sudah dibatalkan karena penemuan-penemuan yang lebih terkini, ya, dari sejarah Indonesia. Tanggal 11 Maret tahun 2020, 2 bulan setelah pasien COVID pertama meninggal dunia, maka WHO, Badan Kesehatan Dunia, mendeklarasikan bahwa COVID merupakan pandemi global. Dan pada waktu itu telah menyebar ke 114 negara, menginfeksi 120.000 orang, bahkan membunuh lebih dari 4.000 jiwa hanya dalam waktu 2 bulan. Hari ini kalau Anda cek statistik COVID, sudah menginfeksi lebih dari 260 juta orang. Dan sudah lebih dari 5 juta korban jiwa karena COVID. Pandemi merupakan hal yang menggoncangkan dunia. Siapapun tidak terkecuali. Anda kaya, Anda miskin, Anda orang yang populer, Anda orang yang tidak dikenal bahkan namanya. Semuanya tidak ada yang kebal. Semuanya terancam. Semuanya punya resiko untuk tertular. Dan hal ini menyatakan kepada Anda dan saya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sekitar kita sedang diselaraskan dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kalau kita belajar sedikit tentang kosakata pandemi, pan itu artinya semua. Demotik atau, ya, kata ini artinya milik rakyat, ya. Pandemotik itu menjadi kata yang kita kenal dengan pandemi. Pandemi artinya adalah sesuatu yang melibatkan seluruh populasi bumi, seluruh penduduk di muka bumi ini. Dan pandemi adalah sesuatu yang bukan hanya melibatkan, tetapi berdampak, mempengaruhi, menyebar ke seluruh umat manusia. Kata pandemi merupakan kata yang modern sehingga Anda tidak akan mendapatinya di dalam Alkitab Anda. Tetapi jangan kaget, variasi dari kata pandemi itu ada di dalam Alkitab kita dan ditulis sebanyak 127 kali. Firman Tuhan berbicara tentang virus, penyakit yang menyebar dan berdampak secara global 127 kali di dalam firman Tuhan. Baik itu kata sampar, kata tulah, ataupun kata dasarnya yaitu penyakit, menggambarkan hal yang kita kenal hari ini dengan pandemi. Dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memakai pandemi untuk menggenapi tujuan ilahinya. Nah,
Pada titik ini saya tidak mau Anda salah mengerti. Karena ini bukan berarti bahwa penyakit atau pandemi itu diinisiasi atau dimulai atau berasal atau dikirim oleh Tuhan. Bukan itu. Tuhan tidak mengirim pandemi. Karena ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, tidak ada sakit penyakit di sana. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia tidak menulahinya dengan penyakit, tetapi manusia yang cari penyakit sendiri. Jadi semua yang terjadi di dunia kita yang negatif, khususnya pandemi, merupakan konsekuensi dari dosa, dan bukan merupakan hal yang Tuhan mau terjadi. Satu hari nanti kita akan hidup di dunia yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan di sana dikatakan tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang lemah, bahkan tidak ada yang namanya pemberontakan, tidak ada. Semua yang terjadi, hal negatif di sekitar kehidupan kita bukan berasal dari Tuhan, melainkan merupakan konsekuensi dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi jelas bahwa pandemi tidak dikirim oleh Tuhan, tetapi Tuhan memakainya untuk tujuan ilahinya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada Anda dan saya, seperti ditulis dalam Ayub 2 ayat yang ke-7, ya, peristiwa yang menimpa Ayub pun seringkali disalah interpretasikan bahwa Tuhanlah yang menulahi Ayub. No, Anda baca dari ayat pasal yang pertama, pasal yang kedua. Siapa yang membuat hidupnya Ayub menderita? Siapa? Bukan Tuhan, tetapi iblis. Seperti ditulis Ayub 2 ayat yang ke-7, sudah jelas di sana yang menimpakan penyakit pada Ayub adalah iblis, bukan Tuhan. Jadi jangan pernah ngomong, oh Tuhan buat aku sakit supaya aku istirahat. No, Tuhan tidak pernah mengirim Anda sakit penyakit. Kalau Tuhan mau Anda istirahat, Dia punya cara membuat Anda istirahat tanpa harus mengirimkan penyakit. Haleluya. Penyakit seringkali adalah karena kita sendiri, karena pilihan hidup kita, karena konsekuensi dari keputusan yang kita buat menghasilkan penyakit. Tapi bukan dari Tuhan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 sudah jelas. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi segala sesuatu yang hilang dari kehidupan Anda yang Anda tahu berharga, Anda kasihi, Anda cintai hal itu, Anda tahu bahkan itu pun Anda tahu itu dari Tuhan, Tuhan yang kasih, dan itu hilang, bukan Tuhan yang ambil, bukan Tuhan yang curi. Yesus berkata apa selanjutnya? Bagian kedua ayat Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk apa? Memberikan hidup supaya Anda dan saya memperolehnya, mendapatkannya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Jadi Tuhan kita, He is a God of giver. He is a giving God. Tuhan yang murah hati, Tuhan yang hanya mau memberi. Haleluya. Lalu kenapa Ayub bilang Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi? Ya, Anda bayangkan Ayub tertimpa masalah. Dia tidak tahu. Anda dan saya sudah punya Alkitab, sudah membaca peristiwa kehidupan Ayub itu dari sisi sejarah. Sedangkan Ayub, Anda bisa bayangkan, tidak ada Alkitab pada zamannya Ayub. Ayub itu kitab pertama dari Alkitab yang ditulis. Dia nggak ada yang tertulis di depan dia. Dia ngomong atas dasar emosinya dia, atas dasar pemahamannya dia. Makanya di pasal yang ke-42, setelah dia mengerti semua yang terjadi ini bukan Tuhan yang menyebabkan, dia bilang apa? Aku membatalkan setiap perkataanku.
Tapi manusia sampai hari ini masih memegang perkataan Ayub seolah-olah itu benar. Tentang, oh Tuhan masih bisa mengambil. No, Tuhan hanya mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bahkan kalau kita tersesat pun, kita salah jalan pun, Tuhan kasih tanda-tandanya. Supaya kita berbalik dari penyimpangan kita. Kembali ke jalur yang Tuhan kehendaki. Bahkan yang salah pun Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kurang apa lagi saudara? Jangan sembarangan menuduh Tuhan kita. Haleluya. He is a giving God. Karena itu Dia selalu mengajarkan kepada Anda dan saya, berbahagia, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena Tuhan itu bersuka cita ketika Dia memberi kepada Anda dan saya. Haleluya. Kalau Anda baca dalam 1 Timotius 6, ya saya lupa ayatnya 17 atau 18, Dia memberikan segala sesuatu di dunia ini untuk kita nikmati. Untuk kita nikmati. Haleluya. Bahkan kalau mau disimpulkan, tidak ada yang haram bagi Anda dan saya. Ya tentunya kecuali hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang kita tahu adalah dosa, yang adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi segala sesuatu Tuhan berikan untuk kita nikmati. Haleluya. Dia Tuhan yang sangat baik. Dan kita tahu apa yang dialami oleh Ayub, sumbernya bukan dari Tuhan, melainkan iblis yang mencobai Ayub, yang menimpakan tulah dan penyakit di dalam kehidupan Ayub. Kalau Anda merasa bahwa pandemi COVID ini adalah hal yang sangat buruk, tunggu sampai nanti masa kesesakan besar. Maka akan ada pandemi yang lebih mengerikan dibandingkan COVID. Puji Tuhan, gereja Tuhan sudah diangkat pada waktu itu. Anda dan saya tidak perlu mengalami di tengah-tengah masa kesusahan yang besar. Tuhan melindungi umatnya yang setia. Bahkan di kitab Wahyu kalau Anda belajar, 12 kali Tuhan memperingatkan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini akan mengalami sampar, akan mengalami pandemi, akan mengalami tulah sebagai bagian dari penghakiman atas dosa, atas bumi. Bahkan ini merupakan hal yang manusia yang tidak percaya kepada Tuhan dan selalu menolak kebenaran. Mereka merindukan satu dunia tanpa kebenaran firman Tuhan. Dunia yang tidak menuduh mereka ketika mereka berbuat kesalahan. Dan satu hari Tuhan akan mengabulkan kerinduan mereka. Dunia ini tidak ada lagi Roh Kudus, tidak ada lagi gereja Tuhan, tidak ada lagi firman Tuhan kecuali dari 144.000 penginjil Yahudi. Dan mereka mau berbuat dosa, berbuat bejat pun tidak ada rasa bersalah dalam hati nurani mereka. Karena Roh Kudus sudah diangkat dari dunia ini. Apa yang terjadi? Akan terjadi chaos besar-besaran di atas muka bumi. Penderitaan yang tidak terbayangkan oleh kerinduan mereka di awal. Mereka merasa bebas merdeka. Tapi ternyata kebebasan mereka justru menjerumuskan mereka. Kalau Anda membaca dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa bumi ini akan dipenuhi dengan binatang buas. Ini bukan berbicara tentang binatang-binatang yang besar seperti gajah, ya, ataupun singa, harimau. Bukan itu. Tapi ini berbicara tentang sampar, pandemi. Binatang buas adalah virus, bakteri, jamur. Itu yang bisa memakan korban jauh lebih banyak daripada binatang buas yang kita tahu. Ya kan, berapa banyak sih orang mati karena gajah? Berapa banyak sih orang yang mati digigit harimau atau singa? Ya, atau bahkan ular. Kita lihat pandemi yang hanya virus saja, sepertinya virus, tidak kelihatan. Jutaan orang mati. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-8 dari Wahyu 6 bahwa bersama dengan pedang, bersama dengan kelaparan
akan membunuh seperempat penduduk bumi. Wow, jadi inilah hal-hal yang Tuhan akan lepaskan gerejanya. Di masa kesesakan besar, Anda dan saya ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Inilah pentingnya dan krusialnya pengorbanan Yesus bagi Anda dan saya. Saya tadi katakan bahwa COVID merupakan pertanda akhir zaman dan saya percaya hal itu. Tetapi yang lebih penting bagi Anda dan saya, COVID juga adalah pelajaran bagi hari ini. Bukan hanya akhir zaman menjelang kedatangan Yesus, tetapi hari ini pun COVID memberikan pelajaran kepada Anda dan saya. Apa sih yang kita bisa belajar dari COVID? Yang pertama, betapa rentannya hidup manusia. Kita tidak sekuat apa yang kita pikir. Kita tidak sekebal apa yang kita pikir. Kita suka rutinitas, kita suka ketika hidup kita stabil dan aman, segala sesuatu bisa diprediksi, seolah-olah kita pegang kendali. COVID merusakkan semua itu. Dan kita dipaksa untuk berhadapan dengan sikon di luar kendali kita. Ternyata manusia is not in control. Semua mengkhawatirkan kesehatan, semua mengkhawatirkan keluarga mereka, bahkan tidak sedikit yang kehilangan keluarga mereka. Semua mengkhawatirkan teman dan sahabat mereka. Bagaimana kondisi ekonomiku, bagaimana keuanganku, apakah aku bisa bertahan dalam pandemi ini. Semua mengkhawatirkan pekerjaan karena tidak sedikit juga yang mengalami PHK sebelum masa pensiun. Bagaimana dengan bisnisku, bisa nggak survive, bisa nggak bertahan. Dari segala kalangan, tidak ada satupun yang bisa lari dari kemungkinan terinfeksi. Betapa rentannya hidup kita. Uang bisa membeli alat tes, tetapi tidak bisa membuat kita kebal dari pandemi. Karena itu kita perlu Tuhan. Haleluya. Bukan justru mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau orang dunia terbalik, katanya Tuhan itu baik, kenapa dia izinkan semua ini terjadi? Oh, terbalik saudara. Semua ini terjadi untuk menunjukkan bahwa Anda dan saya membutuhkan the higher figure, sosok yang lebih tinggi daripada yang ada di dunia ini. Kita membutuhkan the invisible God, the invisible hand, tangan yang tidak terlihat yang menopang kehidupan kita. Kita membutuhkan pelayanan malaikat seperti ditulis dalam Mazmur 91 yang diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus. Ditulis juga di dalam Ibrani. Betapa rentannya hidup manusia. COVID mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Alkitab bisa dipercaya. Itu yang kedua. Kredibilitas Alkitab tidak diragukan lagi. Ketika Anda membaca Alkitab, saya tidak tahu dengan Anda. Seringkali saya berpikir, sebagai contoh, air bah pada zaman Nuh. Masa iya sih menimpa seluruh dunia? Yang saya tahu banjir bandang itu secara lokal terjadi, secara regional terjadi. Tapi ini seluruh bumi terdampak. Saya sih percaya, karena kisah itu ditulis dalam Alkitab. Mungkin dari Anda ada juga yang percaya hal-hal, peristiwa-peristiwa yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa pikir masuk akal. Kita pikir ya, kita percaya sih karena tertulis di Alkitab. Tapi kita tidak percaya, kadang-kadang masih mengande-ande. Bener gak sih bisa? Bener gak sih? Atau ini melebih-lebihkan jangan-jangan gitu. Oh no, COVID menunjukkan bahwa hal seperti itu yang ditulis dalam Alkitab memang bisa terjadi. Seluruh dunia shutdown. Semuanya berhenti. Semua aktivitas, rencana, target, ya,
jadwal, semuanya terinterupsi. Dan semua orang tinggal di rumah. Semua orang harus dengar pada satu suara terpusat. Oh, ini gambaran bagi Anda dan saya bahwa one world government itu tidak lama lagi terbentuk. Satu hari nanti tidak mustahil ada satu suara yang bisa mengendalikan seluruh muka bumi. Dan mereka semua akan taat dan tunduk. Jadi Alkitab itu kredibel. Alkitab itu sangat bisa dipercaya. Melalui COVID kita memahami bahwa peristiwa apokaliptik bisa terjadi dalam skala global. Dan hal ini akan terjadi. Dalam Yehezkiel 38 ayat yang ke-22. Kita melihat bagaimana perang Gog dan Magog. Ada satu koalisi yang berusaha membasmi, membinasakan Israel. Dan di ayat yang ke-22, Tuhan turun tangan melindungi umat pilihannya. Dan Tuhan menghajar koalisi yang berusaha menghancurkan Israel. Kalau Anda terus di pasal yang selanjutnya, Yehezkiel 39 ayat yang ke-12, saking banyaknya korban bergelimpangan, perlu waktu 7 bulan untuk menguburkan mayat. Itu berapa banyak, saudara? Itu sudah lebih parah dari COVID. COVID aja kita dengar ambulans di mana-mana yang nguing, kita udah stres, saudara. Ini 7 bulan untuk menguburkan mayat di satu lokasi. Sampai akhirnya Tuhan harus panggil, ayat 17 sampai 20 nanti Anda baca di rumah. Tuhan harus panggil burung-burung di udara untuk berpesta. Ayo makan daging para pemimpin. Kapan lagi kamu makan daging yang hidupnya nyaman, yang makannya enak? Ya kan? Kalau orang makannya enak pasti dagingnya. Wah, sama kalau Anda ya kan sapi, benar-benar digemukkan sapi itu kan, dagingnya wow jadi wagyu gitu kan. Bisa jutaan harganya. Ini bayangkan orang yang hidupnya royal, hidupnya seperti bangsawan. Terakhir cuma dimakan burung, saudara. Jadi makanan bagi burung-burung di udara. Wahyu 9 ayat 18, di sana Tuhan menulis, firman Tuhan menyatakan bahwa sepertiga dari penduduk bumi akan binasa oleh berbagai tulah. Jadi semua ini, ya COVID sudah memberikan preview kepada Anda dan saya, bahwa peristiwa yang digambarkan di dalam Alkitab bukan lagi tidak masuk akal, melainkan justru terlihat akan segera terjadi. Tidak mustahil. Kita sudah dapatkan gambarannya. Yang ketiga, COVID mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa hidup ini tidak menentu. Karena itu kita harus senantiasa libatkan Tuhan. Seperti ditulis di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam Ayub 9 ayat yang ke-25 dan 26 tentang kehidupan manusia yang tidak menentu. Dikatakan di sana, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat kebahagiaan. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Begitu cepat. Ayub 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan di sana oleh Ayub, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Sekalipun singkat umurnya, Tuhan kasih jatah 120 tahun. Ini yang saya perlu tekankan, ya. Jangan lagi mengutip, oh manusia hidup kan cuma 70-80 tahun.
Itu doanya Musa, saudara, di padang gurun. Doanya Musa. Dia mendeskripsikan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Kepada Anda dan saya. Sekalipun singkat umur kita. 120 tahun jatahnya. Amin. Jadi kalau Anda usia 60 tahun baru separuh jalan, saudara. Anda usia 30 tahun masih remaja. Haleluya. Ya. Banyak orang usia 60 tahun bilang, oh sudah bau tanah ini. Orang Kristen gak boleh ngomong begitu, saudara. Haleluya. 120 tahun. Anda harus ingat itu, saudara, ya. Makanya kalau ngutip ayat itu jangan sembarangan. Baca dulu konteksnya. Haleluya. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap. Dan tidak dapat bertahan. Sekalipun 120 tahun kelihatannya lama. Tapi memang kalau dijalani cepat sekali, saudara. Tidak terasa. Tidak terasa. Tapi sekali lagi, umur Anda saya berdoa 120 tahun dan masih dalam keadaan kuat dalam nama Yesus. Haleluya. Matanya tidak kabur, ya kan, seperti Musa. Seperti Kaleb juga kan, usia 85 tahun dia bilang, aku mau berperang. Aku masih mau berperang. Kau suruh aku berperang, aku akan maju. Haleluya. 85 tahun. Abraham usia 100 tahun dia lari, saudara. Lari. Dia siapkan makanan bagi malaikat, dia lari, sudah dikatakan dalam firman Tuhan. 100 tahun, saudara. Karena itu ya saya tahu usia pensiun di Indonesia 55 tahun. Tapi Anda harus tetap aktif. Karena itu tidak ada kata pensiun dalam Tuhan. Supaya Anda tetap aktif, Anda tetap bergairah, Anda tetap semangat. Dan Tuhan memberikan umur panjang karena Tuhan masih mau memakai Anda. Supaya hidup Anda makin berdampak di muka bumi. Haleluya. Covid mengajarkan betapa tidak menentunya. Tetapi betapa berharganya hari-hari kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur pada Tuhan atas hari, bulan, dan tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, Covid mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Yesus saja cukup. Yesus saja cukup. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Mari kita lihat ayat ini. Ayat yang sudah sangat Anda hafal dan kuasai. Dikatakan di sana, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Tidak dikatakan di sini dalam uang yang banyak, dalam ketenaran dan popularitas, dalam pekerjaan yang terjamin, dalam gaji yang besar, dalam bisnis yang menguntungkan. Yesus berkata, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jesus is enough. Haleluya. Yesus saja cukup. Saya tahu kita semua butuh uang. Tapi kalau kita merasakan damai sejahtera, kita mau merasakan sukacita di tengah pandemi, di tengah krisis, Yesus saja cukup. Dan bahkan kita hanya bisa merasa damai di dalam Yesus. Bukan karena kita punya uang banyak, sudah terjamin 7 turunan. Bukan itu, saudara. Dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak berkata aku telah mengalahkan penganiayaan, tapi aku telah mengalahkan dunia. Artinya dia bukan saja sudah mengalahkan penderitaan, tetapi dia mengalahkan lingkungan. Dia mendominasi lingkungan di mana penderitaan itu terjadi. Jadi lebih besar lingkupnya dari apa yang kita pikir. Jadi itu 4 hal yang Covid ajarkan kepada Anda dan saya. Yang pertama, rentannya hidup kita. Kedua, Alkitab bisa dipercaya, hidup ini tidak menentu dan Yesus saja cukup. Lalu bagaimana kita hidup bagi Tuhan di tengah pandemi? Baik pandemi yang saat ini masih berlangsung, tetapi saya mau katakan
ini bukan yang terakhir. Masih akan ada pandemi-pandemi berikutnya. Bagaimana kita bisa tetap hidup bagi Tuhan di tengah pandemi yang sekarang maupun yang akan datang. Anda sudah dengarkan tentang Omikron, ya kan? Omikron sudah ada di ambang pintu. Kita terus berdoa. Karena Omikron dikabarkan 5 kali lipat lebih menular daripada virus asalnya yang dari Wuhan. Jadi Anda dan saya harus tetap, saudara, bagian kehidupan kita, tanggung jawab tugas kita. Kita jaga diri kita, jaga kesehatan. Prokes tetap harus dijalankan. Ya kan? Sambil kita terus mengandalkan Tuhan, bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap hidup bagi kemuliaan nama Tuhan? Yang pertama, prioritaskan kehidupan doa. Prioritaskan kehidupan doa. Ketika Raja Yosafat diperhadapkan pada situasi di mana dia terpojok dan terjepit. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Mari kita lihat doanya Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Jadi tidak terbatas pada pandemi saja, tetapi apapun musibah, apapun tantangan yang terjadi, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saya tahu Ibu Dora bentuk WAG, ya kan, WhatsApp group, itu namanya push. Anda tahu kan singkatannya push kan? Pray until something happens. Ini doa Yosafat, saudara. Berdoa sampai Tuhan mendengar, sampai sesuatu berubah. Haleluya. Dan ayat yang ke-12 ini adalah penutup doa yang sangat dahsyat. Ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Pandemi yang besar ini tidak tahu sampai kapan akan berakhir, yang datang menyerang kami. Ini bagaimana kita menutup doa kita. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Seringkali menghadapi krisis kita tidak tahu, kita sudah buntu, ya kanan kiri muka belakang. Tapi jalur ke atas tidak pernah buntu. Haleluya. Selalu terbuka akses itu, saudara. Amin. Dan akses ke ataslah yang akan membukakan kanan kiri muka belakang Anda. Haleluya. Yang pertama, prioritaskan kehidupan doa. Yang kedua, pelayanan harus jalan terus. Haleluya. Gak banyak yang amin. Karena hampir 2 tahun yang melayani itu saja. Yang datang itu saja, saudara. Tapi saya mau tantang Anda, saya mau dorong Anda di tengah pandemi. Kalaupun nanti, saya tidak mendoakan ini, kalaupun nanti terjadi lagi outbreak atau apapun, pelayanan harus jalan terus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Tentunya pelayanan bicara kehidupan di dalam keluarga. Pelayanan Anda dalam keluarga harus jalan terus. Pelayanan Anda di gereja harus jalan terus. Pelayanan Anda di komunitas harus jalan terus. Pandemi seringkali menyingkapkan perilaku kita yang sebenarnya seperti apa. Krisis tidak mengubahkan sifat kita. Krisis memunculkan sifat kita yang sebenarnya. Itu yang terjadi. Karena itu pelayanan harus jalan terus dalam berbagai bentuk, baik itu finansial, sembako kah, tenaga Anda, waktu Anda. Ya, saya sangat menghargai mereka yang setia melayani hampir 2 tahun terakhir ini secara online. Anda pikir melayani online itu gampang? Karena Anda nggak tahu siapa yang Anda layani. Anda tidak bisa lihat orangnya. Apakah pelayanan Anda dihargai atau tidak? Anda nggak tahu, saudara. Orang dengar
firman yang Anda sampaikan, Anda nggak tahu. Pelayanan yang boleh dikatakan tanpa penghargaan, itulah pelayanan virtual. Oh, Anda dengan gampang bisa ngomong, bosen lagunya cuman itu-itu aja. Tahu nggak, yang melayani dari hari ke hari, bahkan sehari bisa 3-4 kali ibadah, saudara. Anda dengan mudahnya ngomong, lagunya bosen cuman itu-itu doang. Ya, kenapa nggak Anda yang datang, Anda nyanyi lagu yang belum pernah dinyanyikan? Haleluya. Supaya nggak bosan dengernya. Doanya kok kayak doa hafalan. Kenapa nggak Anda datang supaya doanya beda? Haleluya. Ya kan? Karena setiap orang punya keunikan masing-masing. Saya tahu sih, doa setiap hari Anda, doa setiap hari pun pasti kerangkanya sama kan? Anda bisa bosan, tapi Tuhan tidak pernah bosan. Haleluya. Karena itu pelayanan harus jalan terus. Ketika kita mulai merasa bosan nih gitu, ya udah, Anda ambil dong tindakan, datang. Anda yang merubah suasana supaya tidak membosankan. Saya percaya Ibu Dora, ya Pak Sami, atau bahkan Carter pun akan sangat menghargai. Ya, ada Ibu Asia Tan di sini pun akan sangat menghargai. Oh, Tan, hari ini aku aja yang masukin ya lagu-lagunya ya. Aku yang masukin ya ayat-ayatnya. Saya yakin ya beliau ini akan sangat-sangat senang. Haleluya, karena semua orang perlu istirahat. Semua orang perlu refreshing. Ya, jangan karena Anda ya begitu rohani terus Anda merasa aku nggak perlu istirahat. Aku adalah Superman. Nggak ada Superman. Nggak ada, kita kuat karena Tuhan kuat di dalam kelemahan kita. Haleluya. Pelayanan harus jalan terus, saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk hidup bagi Tuhan di tengah pandemi dan krisis? Perhitungkan berkat yang kita terima. Ini hal-hal yang sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana. Kalau Anda membaca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahan yang lain dikatakan dari kelimpahannya kita semua telah menerima berkat demi berkat yang melimpah. Itu yang kita terima dari Tuhan, berkat. Tuhan bahkan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Ya kan? Kita mendapatkan, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan beauty from ashes. Ashes itu abu. Sesuatu yang sudah hangus, terbakar, yang sudah gak ada harganya lagi. Kita bisa mendapatkan satu keindahan, beauty for ashes. Efesus 1 ayat yang ketiga, Tuhan sudah memberikan kepada Anda berkat-berkat rohani yang kita perlukan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Perhitungkan berkat yang kita terima. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak amat poinnya, cuman 5 saja, saudara. 5 saja, tinggal 2 lagi. Yang keempat, tetaplah tenang dan teruslah melangkah. Haleluya. Tetaplah tenang dan teruslah melangkah. Kalau ada pikiran-pikiran negatif mulai masuk, bahkan mungkin Anda terjangkit, terinfeksi satu virus. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif mulai muncul di pikiran Anda, 2 Korintus 10 ayat yang kelima katakan, taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu. Supaya fokusmu tetap kepada ketaatan Kristus. Ya, terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit miss. Tapi bahasa Inggris dikatakan, taruhlah pikiranmu pada ketaatan Kristus. Mungkin ada, karena seringkali begini, saudara. Kita sakit, kita berpikir, oh, ini mungkin karena aku dosa. Karena aku buat salah. Tapi Anda sembuh atau tidak, bukan karena ketaatan Anda. Anda bisa sembuh karena ketaatan Kristus. Bilur-bilur Yesuslah yang menyembuhkan Anda dan saya.
Bukan karena hidup kita baik, bukan karena kita dermawan, bukan karena kita berbuat baik dalam hidup ini, suka menolong orang. Semua itu Tuhan perhitungkan benar. Tetapi Tuhan katakan ketika pikiranmu terganggu, taklukkanlah itu dan letakkan pada ketaatan Kristus. Artinya jangan menyombongkan diri. Tetap rendah hati. Aku sembuh karena Tuhan, karena Kristus sudah mati bagi penyakitku, dia yang menanggung di atas kayu salib. Jadi ketaatan Kristus itu 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ini salah satu ayat di Alkitab yang sering disalah mengerti. Jangan fokus pada ketaatan kita karena hidup kita banyak tidak sempurnanya, banyak keterbatasannya. Ya coba kalau bisa dimunculkan dalam bahasa Inggris supaya Anda ini jelas arti ayat ini. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, saya merasa ini penting. Ya karena dikatakan di dalam bahasa Indonesia kurang lengkap menurut saya. Jadi makanya tadi saya bilang miss. Dikatakan di sana kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tapi kalau Anda membaca dalam versi bahasa Inggris, ya contohnya King James Version, yang harus ditaklukkan pikiran kita kepada apa? To the obedience of Christ. Pada ketaatan Kristus, bukan ketaatan kita. Makanya banyak jadi orang yang agamawi karena ketika sakit, aduh kayaknya pura-pura mau nyuap Tuhan, gitu kan? Mau kasih nolong orang, mau kasih sumbangan, kasih donasi. Oh, no. Ya kita sembuh karena ketaatan Kristus. Kita diselamatkan masuk surga karena ketaatan Kristus, bukan karena kebaikan kita. Kita diberkati karena ketaatan Kristus. Dia yang sudah membeli dan membayar lunas semua berkat, sehingga dia bisa memberikannya kepada Anda dan saya. Haleluya. Saya berharap Anda belajar sesuatu. Tetap tenang, teruslah melangkah. Kalaupun sampai ada yang menyerang pikiran Anda, arahkan pikiran Anda kepada ketaatan Kristus. Teliti segala sesuatu dalam terang pengetahuan Allah. Ini salah satunya yang tadi saya bilang. Jangan kalau Anda sakit terus Anda merasa ini kan Tuhan menghukum aku. Tuhan kalau mau menghukum Anda nggak perlu pakai sakit penyakit. Seperti orang tua melatih anak Anda. Bagaimana sih Anda sebagai orang tua melatih anak Anda? Anda kasih sakit. Ya, Anda orang tua yang menurut saya agak-agak violent. Saya tahu sih manusia terbatas ya kan. Kadang-kadang pengen juga itu anak kita gempur secara fisik gitu kan. Tapi Tuhan tidak perlu lakukan semua itu. Dia lakukan dengan penuh kasih sayang. Dia lakukan dengan berbagai batasan-batasan. Dan akhirnya kembali kita sadar akan diri kita sendiri. Oh, aku sudah salah. Aku harus cepat-cepat kembali. Haleluya. Tetaplah tenang, teruslah melangkah. Kegelisahan adalah membayangkan masa depan tanpa Yesus. Kenapa Anda gelisah? Karena Anda membayangkan masa depan tanpa Yesus, tanpa sadar tentunya. Kekhawatiran adalah iman pada yang negatif, percaya pada yang tidak menyenangkan, ekspektasi akan musibah, dan berharap kalah. Itulah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah menyia-nyiakan hari ini untuk mengacaukan kesempatan hari esok dengan masalah kemarin. Itulah kekhawatiran, saudara. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan di tengah pandemi, di tengah krisis. Lakukanlah tindakan yang benar selanjutnya. Bahasa Inggrisnya begini, saudara. Do the next right thing. Lakukan yang benar. Tapi lakukan yang benar ini kan definisinya bisa banyak. Tapi yang selanjutnya Anda harus lakukan. Hanya the next step saja. Itu yang perlu Anda lakukan. Yesus mengajarkan hal ini. Tahukah Anda? Seringkali kita punya pikiran, oh dalam hidup ini aku harus punya tujuan akhir hidupku. Aku harus punya target 5 tahunan. Aku harus punya rencana 10 tahunan. Oh, semua itu baik. Aku harus punya visi yang besar. Harus bisa dicapai dalam waktu dekat. Tapi Yesus mengajarkan, do
the next thing. Do the next thing. Contohnya apa? Anda buka dalam Lukas 5 ayat yang ke-14. Saya mau kasih contoh kepada Anda bahwa Tuhan itu menuntun kita step by step. Kita yang seringkali buru-buru karena kita kepengen hal-hal yang besar. Kita kepengen visi yang besar, bisnis yang besar, karir yang mentereng. Tapi Tuhan bilang, do the next thing. Lakukan yang selanjutnya. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus tidak kasih perintah kepada orang ini, oh kamu harus punya ini ya sekarang ya, target tahun depan kamu mau ngapain dalam hidup ini. Oh 5 tahun lagi kamu mau jadi apa. Yesus gak ngomong begitu loh. Setelah menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Cuman itu yang Yesus mau. Pergi tunjukkan dirimu kepada imam. Persembahkanlah untuk ketahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Artinya lakukan tindakan yang benar. Selanjutnya itu aja cukup. Gak usah ngomongin yang muluk-muluk deh. Do the next right thing. Coba Anda lihat di ayat yang ke-24 dari Lukas 5. Tetap di situ. Ini orang lumpuh disembuhkan. Apa yang Yesus bilang kepada orang yang lumpuh yang disembuhkan ini? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang aja ke rumah. Orang habis disembuhkan biasanya bilang, oh aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau jadi singer, oh aku mau menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan bilang, pulang. That's the next thing. Pulang aja dulu. Jangan selalu mau yang muluk-muluk, saudara. Kadang-kadang langkah pertama aja kita gak mau ambil. Oh aku mau gerejaku terkenal, aku mau gerejaku banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oh iya, langkah selanjutnya apa? Datang dulu dong ke gereja. Melayani dulu dong ke gereja. Ya kan? Satu contoh lagi ya, Lukas 8 ayat yang ke-55. Ini tentang Yairus dan istrinya. Ketika Yesus membangkitkan anak mereka. Anda bayangkan ini kebangkitan dari antara orang mati. Kita lihat arahan Yesus. Maka kembalilah roh anak itu. Seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Tuhan gak bilang, oh siapkan dulu ya, nanti uang sekolah anakmu kamu hitung ya, gajimu sekarang cukup gak buat anakmu sekolah nanti. Enggak. Tuhan bilang, kasih dia makan. Yesus mah gampang banget. Sangat-sangat sederhana. Anda dan saya yang terlalu canggih dalam hidup ini. Oh aku mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu semua baik. Saya tidak menyalahkan orang yang punya perencanaan. Semua itu baik. Tapi langkah selanjutnya apa? Anda mau bisnisnya besar. Hari ini bangun tidur aja susah. Gimana? Siapa yang mau membesarkan bisnis Anda? Anda mau pelayanan Anda besar. Hari ini suruh datang ke gereja aja malas. Gimana mau gerejanya besar? Anda mau keluarga Anda makmur, anak-anak Anda terjamin secara finansial. Oh tapi disuruh kerja, malas lah. Gimana saudara? Nggak bisa. Do the next right thing. Jangan cuman omdo. Haleluya. Mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda, tapi kayaknya perasaan Anda memang perlu disinggung supaya bangkit. Haleluya. Saya juga males saudara. Namanya kerja saya juga males. Semua orang juga pengennya santai-santai, ongkang-ongkang kaki di rumah, duit datang. Siapa yang mau seperti itu? Semua orang mau. Tapi hukumnya tidak seperti itu. Aku mau berkat tanah perjanjian, susu dan madu yang berkelimpahan. Oh iya, Tuhan bilang, aku akan stop mananya ya. Mulai hari ini pakai tanganmu untuk bekerja.
Anda maunya hidup di padang gurun, pagi-pagi melek, Anda buka mulut, ada makanan di depan Anda. Maunya berkat tanah perjanjian, gak bisa. Gak bisa, saudara. Kalau Anda cuma maunya buka mulut, ada yang nyuapin, ada yang siapin makanan, buka mata, semuanya sudah tersedia bagi Anda tinggal santai-santai hidup Anda, artinya apa? Tuhan memberkati, oh yes. Tapi berkat padang gurun pas-pasan. Cukup untuk 1 hari. Cukup untuk 1 hari. Oh ya, memang benar, Tuhan mau kita berdoa, Tuhan kasih aku roti yang cukup untuk sehari. Itu betul. Tapi itu cuma alasan untuk kemalasan Anda, saya mau bilang. Karena Anda malas, makanya Anda suka mengutip ayat Alkitab dan memelintirnya sesuai untuk kepentingan Anda. Itulah yang seringkali terjadi, saudara. Terus kemudian ada menganggap orang yang bekerja tuh, dia tuh kerja di bawah kutuk itu, kerjanya keras banget. Oh, sampai lupa waktu, sampai lupa makan. Itu pasti itu kerja di bawah kutuk itu. Anda menghakimi orang lain, dosanya bukan berkurang malah nambah. Sudah malas suka menghakimi. Haleluya. Mau jadi apa? Anda tidak dilahirkan seperti itu, saudara. Anda tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang seperti itu. Tahu nggak, Anda diciptakan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Orang yang malas pun saya mau kasih tahu ya, Anda itu lebih daripada pemenang. Karena itu bangkit, jangan terus-terusan malas. Nggak ada pemenang yang malas. Haleluya. Thank you Jesus. Hallelujah. Hidup bagi Tuhan. Do the next right thing. Yang terpenting dalam hidup kita, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, lakukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Dan hanya itu. Anda capek, Anda sudah mulai mau marah-marah, emosi, gampang tidur. Istirahat, mungkin Anda kecapean, makanya emosi, darting, tidur. Anda kepengen marah, ngelihat orang pengen nampar orang itu, gampang, kadang-kadang gampang, saudara. Anda lagi lapar, makan aja dulu. Sebelum Anda berbuat dosa yang lebih besar, makan aja dulu. Paling gampang, saudara. Suami istri berantem, wah gimana ini kita, masa depan anak-anak kita, paling gampang apa? Udah tidur dulu deh, tidur dulu semalam, sleep on it, kata orang bule ya kan, sleep on it, tidur aja. Besok pagi-pagi mujizat Tuhan terjadi, haleluya. You never know, you never know. Tapi lakukan hal yang benar berikutnya, tidak perlu muluk-muluk, nggak perlu perlu sih punya mimpi yang besar, tapi nggak perlu yang, punya mimpi besar tapi nggak ada sedikit pun mau melangkah. Langkah yang pertama ini loh yang penting, saudara. Haleluya. Dan Tuhan menuntun kita step by step. Tuhan tidak selalu mau kita berlari ataupun terbang. Tuhan terkadang menuntun kita dalam berjalan. Berjalan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang harus kita lakukan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita harus memprioritaskan kehidupan doa, pelayanan jalan terus, perhitungkan berkat yang kita terima, tetap tenang dan teruslah melangkah dan lakukan tindakan yang benar selanjutnya. Maka saya percaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai kita, menjadikan kita orang-orang yang berdampak. Amin.